Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint tentang identifikasi hajar di lingkungan kerja, safety sigen, dan personal protective equipment. Disusun oleh Ilham Maulana Pratama dengan nomor induk mahasiswa 19010670 dari kelas 3A Prodi D4 Keperawatan Anestesiologi. Latar belakang. Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan istilah yang sangat populer. Bahkan di dalam dunia industri, istilah tersebut lebih dikenal dengan singkatan K3 yang artinya kesehatan dan keselamatan kerja. Menurut Milyadra 2009, istilah keselamatan dan kesehatan kerja dapat dipandang mempunyai dua sisi pengertian. Pengertian yang pertama mengandung arti sebagai suatu pendekatan ilmiah atau scientific approach, dan di sisi lain mempunyai pengertian sebagai suatu terapan atau suatu program yang mempunyai tujuan tertentu. Karena itu, keselamatan dan kesehatan kerja dapat digolongkan sebagai suatu ilmu terapan atau applied science. Kesehatan dan keselamatan kerja sebagai suatu program didasari pendekatan ilmiah dalam upaya mencegah atau memperkecil terjadinya bahaya dan risiko terjadinya penyakit dan kecelakaan maupun kerugian-kerugian lainnya yang mungkin terjadi. Jadi dapat dikatakan bahwa kesehatan dan keselamatan kerja adalah suatu pendekatan ilmiah dan praktis dalam mengatasi potensi bahaya dan risiko kesehatan dan keselamatan yang mungkin terjadi. Rianto tahun 2010. Rumusan masalah. Adapun rumusan masalah dalam penulisan makalah ini adalah identifikasi hajar di lingkungan kerja, safety sigen, personal protective equipment. Dan tujuan penulisan ini, adapun tujuan penulisan makalah ini adalah 1. Untuk mengetahui identifikasi hajar di lingkungan kerja. 2. Untuk mengetahui safety sigen. 3. Untuk mengetahui personal protective equipment. Identifikasi hajar di lingkungan kerja. Faktor resiko dan hajar di tempat kerja. Dalam melakukan pekerjaan perlu dipertimbangkan berbagai potensi bahaya serta risiko yang bisa terjadi akibat sistem kerja atau cara kerja, penggunaan mesin, alat dan bahan serta lingkungan di samping faktor manusianya. Istilah hajar atau potensi bahaya menunjukkan adanya suatu yang potensial untuk mengakibatkan cedera atau penyakit, kerusakan atau kerugian yang dapat dialami oleh tenaga kerja atau instansi. Sedangkan kemungkinan potensi bahaya menjadi manifest sering disebut resiko. Baik hajar maupun resiko tidak selamanya menjadi bahan bahaya, asalkan upaya pengendaliannya dilaksanakan dengan baik. Di tempat kerja, kesehatan dan kinerja seorang pekerja sangat dipengaruhi oleh 3. Yang pertama, 1. Beban kerja berupa beban fisik, mental, dan sosial, sehingga upaya penempatan pekerja yang sesuai dengan kemampuannya perlu diperhatikan. Beban kerja yang terlalu berat atau kemampuan fisik yang terlalu lemah dapat mengakibatkan seorang pekerja menderita gangguan atau penyakit akibat kerja. Kedua, kapasitas kerja yang banyak tergantung pada pendidikan, keterampilan, kesegaran jasmani, ukuran tubuh, keadaan gizi, dan sebagainya. Kapasitas kerja yang baik seperti status kesehatan kerja dan gizi kerja yang baik serta kemampuan fisik yang prima diperlukan agar seseorang pekerja dapat melakukan pekerjaannya dengan baik. Kondisi atau tingkat kesehatan pekerja sebagai modal awal seseorang untuk melakukan pekerjaan harus pula mendapatkan perhatian. Kondisi awal seseorang untuk bekerja dapat dipengaruhi oleh kondisi tempat kerja, gizi kerja, dan lain-lain.
Lingkungan kerja sebagai beban tambahan, baik berupa faktor fisik, kimia, biologi, ergonomik maupun aspek psikososial. Kondisi lingkungan kerja, misalnya panas, bising, berebut, zat-zat kimia, dan lain-lain, dapat menjadi beban tambahan terhadap pekerja. Beban-beban tambahan tersebut secara mandiri atau bersama-sama dapat menimbulkan gangguan atau penyakit akibat kerja. Hajar dan pengendaliannya. Berdasarkan National Safety Council mengatakan bahwa hajar adalah faktor intrinsik yang melekat pada sesuatu berupa barang atau kondisi dan mempunyai potensi menimbulkan efek kesehatan maupun keselamatan pekerja serta lingkungan yang menimbulkan dampak buruk. Sedangkan menurut Miles Never, hajar adalah suatu aktivitas atau sifat alamiah yang berpotensi menimbulkan kerusakan. Pengertian berdasarkan Frank Bird, Jr. Hajar adalah suatu kondisi atau tindakan yang dapat berpotensial menimbulkan kecelakaan dan kerugian. Hajar adalah suatu yang menimbulkan kerugian. Kerugian ini meliputi pada gangguan kesehatan dan cedera, hilangnya waktu kerja, kerusakan pada properti, area atau tempat kerja, produk atau lingkungan, kerusakan pada proses produksi ataupun kerusakan-kerusakan lainnya. Peirens 1978 mendefinisikan hajar sebagai suatu material atau kondisi yang berpotensial di tempat kerja, di mana atau tanpa interaksi dengan variabel lain dapat menyebabkan kematian, cedera, atau kerugian lainnya. Jenis-jenis hajar. Berdasarkan karakteristik dampak yang diakibatkan oleh suatu jenis bahaya, maka jenis bahaya dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu bahaya kesehatan kerja dan bahaya keselamatan kerja. Bahaya keselamatan kerja dapat berupa bahaya fisik, kimia, biologi, dan bahaya berkaitan dengan ergonomik, berdampak pada kesehatan dan kenyamanan kerja, misalnya penyakit akibat kerja. Sedangkan bahaya keselamatan atau safety hazard fokus pada keselamatan manusia yang terlibat dalam proses peralatan dan teknologi. Dampak safety hazard bersifat akut, konsekuensi tinggi, dan probabilitas untuk terjadi rendah. Bahaya keselamatan atau safety hazard dapat menimbulkan dampak cedera, kebakaran, dan segala kondisi yang menyebabkan kecelakaan di tempat kerja. Biasanya efek dari bahaya keselamatan dapat langsung terjadi pada saat itu. Jenis-jenis safety hazard antara lain: A. Mechanical hazard, bahaya yang terdapat pada benda atau proses yang bergerak yang dapat menimbulkan dampak seperti tertusuk, terpotong, terjepit, tergores, terbentur, dan lain-lain. B. Electrical hazard merupakan bahaya yang berasal dari arus listrik. C. Chemical hazard, bahaya dari bahan kimia baik dalam bentuk gas, cair, dan padat yang mempunyai sifat mudah terbakar, mudah meledak, dan korosif. Bahaya kesehatan atau health hazard fokus pada kesehatan manusia. Bahaya kesehatan keselamatan kerja dapat berupa fisik, kimia, bahaya berkaitan dengan ergonomik, psikososial, elektrik, berdampak pada kesehatan kerja, misalnya cedera, kebakaran, ledakan, pemajanan terjadi pada waktu singkat. Jenis-jenis bahaya kesehatan sebagai berikut. A. Hajar fisik. Bentuk dari hajar fisik adalah radiasi, kebisingan, temperatur ekstrim, pencahayaan, gemetaran. B. Hajar kimia. Kecerdasan akibat sentuhan dan terhirup bahan kimia. Contohnya bahan-bahan kimia seperti asid, alkali, gas, pelarut, semen, getah, sintetik,
sintetik, gentian kaca, pelekat, dan sebagainya. C. Hajar biologis. Hajar ini seluruhnya berasal dari makhluk hidup dan berdampak pada kesehatan berupa jamur, bakteri, dan virus. Hajar ergonomi. Yang termasuk dalam kategori ini antara lain desain tempat kerja yang tidak sesuai, postur tubuh yang salah saat melakukan aktivitas, desain pekerja yang dilakukan pergerak yang berulang-ulang. E. Hajar mekanik. Semua jenis yang bahaya yang berasal dari benda bergerak atau bersifat mekanik, contoh mesin-mesin pemotong dan bahaya getaran. F. Hajar listrik. Hajar listrik adalah hajar yang ditimbulkan dari arus listrik pendek dan listrik statis. Lalu dan terakhir, hajar psikososial adalah stres, kekerasan di tempat kerja, waktu kerja yang padat, kurangnya waktu istirahat. Pengendalian hajar. Hajar atau bahaya dapat dihindari atau dampak dari hajar tersebut dapat diminimalisir. Menurut Permenaker nomor 05-Men-1996, pengendalian risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja dilakukan dengan berbagai macam metode, yaitu 1. Pengendalian teknis atau rekayasa yang meliputi eliminasi, substitusi, isolasi, ventilasi, higienis, dan sanitasi. Yang kedua, pendidikan dan pelatihan. 3. Pembangunan kesadaran dan motivasi yang meliputi sistem bonus, intensif, penghargaan, dan motivasi diri. 4. Evaluasi melalui internal audit, penyidikan, dan etiologi. 5. Penegakan hukum. 6. Pemberian alat pelindung diri atau APB. APBD adalah pilihan terakhir yang dapat dilakukan untuk mencegah paparan bahaya pada pekerja. Penggunaan APD ini disarankan hanya digunakan bersamaan dengan sapetigen. Sapetigen adalah sebuah media visual berupa gambar untuk ditempatkan di area kerja yang memuat pesan-pesan agar setiap karyawan selalu memperhatikan aspek-aspek keselamatan dan kesehatan kerja. Adapun jenis rambu dapat berupa 1. Rambu dengan simbol, 2. Rambu dengan simbol dan tulisan, 3. Rambu berupa pesan dalam bentuk tulisan. Rambu-rambu keselamatan. Adapun penggunaan warna, yaitu warna biru berarti perintah untuk melaksanakan sesuatu atau kewajiban memakai APD dalam rangka K3. Warna merah berarti larangan melakukan sesuatu, misalnya tanda stop dan sebagainya. Tetapi khusus untuk pencegahan kebakaran, baik berupa petunjuk, perintah, peringatan maupun larangan, tetap dipakai warna merah. 3. Warna kuning berarti peringatan untuk berhati-hati dan waspada terhadap risiko bahaya. 4. Warna hijau berarti keadaan aman, misalnya untuk petunjuk arah atau jalan, pintu darurat, P2K, daerah bebas rokok, dan sebagainya. Manfaat sapetigen. 1. Menarik perhatian terhadap adanya keselamatan dan kesehatan kerja. 2. Menunjukkan adanya potensi bahaya yang mungkin tidak terlihat. 3. Menyediakan informasi umum dan memberikan pengarahan. 4. Mengingatkan para karyawan untuk menggunakan peralatan perlindungan diri. 5. Mengindikasikan di mana peralatan darurat keselamatan berada. 6. Memberikan peringatan waspada terhadap beberapa tindakannya atau perilaku yang tidak diperbolehkan.
alat pelindung diri atau Personal Protective Equipment atau APD. APD adalah suatu alat yang memiliki fungsi mengisolasi sebagian atau seluruh tubuh untuk melindungi seseorang dari potensi bahaya di tempat kerja. APD memiliki peran penting sebagai kelancaran dan berlangsungnya proses bekerja serta menghindari terjadinya kecelakaan atau musibah yang dapat merugikan pihak bersangkutan. Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1970, bahwa pengurus atau pimpinan tempat kerja berkewajiban menyediakan APD untuk para pekerja dan para pekerja berkewajiban memakai APD dengan tepat dan benar. Tujuannya adalah untuk melindungi kesehatan pekerja tersebut dari risiko bahaya di tempat kerja. Akibat masih rendahnya tingkat kesadaran para pekerja dan adanya perasaan tidak nyaman saat menggunakan APD atau penyedia APD yang kurang memadai oleh pengurus tempat kerja, kecelakaan kerja atau musibah seperti kebakaran masih sering kita jumpai. Dalam banyak kejadian kita juga sering menemukan penggunaan alat APD yang tidak tepat atau sesuai dengan paparan bahaya yang dihadapi. Hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan atau informasi tentang APD dan jenis atau kondisi bahaya yang dihadapi. Oleh sebab itu, simulasi atau pelatihan untuk para pekerja terkait masalah tersebut masih sangat diperlukan dan harus diperhatikan. Apabila penyedia APD telah memadai dan kesadaran para pekerja, penggunaan APD yang sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan semakin membaik. Hal ini akan berdampak baik pula pada perusahaan yang tepat kerja. Bahkan tingkat kecelakaan akibat kerja dan musibah dapat dikurangi dan dihindari. Berdasarkan jenisnya, bahaya dapat diklasifikasikan atas bahaya fisik, misalnya berkaitan dengan peralatan, bahaya kimia, misalnya berkaitan dengan material atau bahan, bahaya biologi, misalnya berkaitan dengan makhluk hidup, dan bahaya psikososial, misalnya yang berkaitan dengan aspek sosial, psikologis, maupun organisasi kemasyarakatan. Pengendalian risiko akan sangat bergantung pada tingkat atau risiko atau derajat risiko yang ada. Pada umumnya, pengendalian risiko dapat dibagi atas pengendalian engineering, misalnya dengan melakukan perubahan dengan sistem kerja, pemasangan peralatan keamanan pada mesin dan lainnya, sebagai pengendalian administratif seperti pembuatan standar operasional prosedur atau SOP. Pengaturan waktu gilir kerja atau shift work, rotasi, pelatihan, dan penggunaan alat pelindung diri atau APD. Pada umumnya, program safety yang dilakukan perusahaan dapat digolongkan atas dua bagian besar, yaitu sistem manajemen keselamatan dan program teknis operasional. Sedangkan definisi APD dalam HSE regulasi adalah semua peralatan yang melindungi pekerja selama bekerja, termasuk pakaian yang harus dipakai pada saat bekerja, pelindung kepala atau helmet, sarung tangan atau gloves, pelindung mata atau eye protection, pakaian yang bersifat reflektif, sepatu pelindung pendengaran atau hearing protection, dan pelindung pernapasan atau masker HSE 1992. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.